Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Surelia. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS MK struktur data dari Ibu Ratnasari tentang bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Nomor 5 itu ada sequential sort dan binary sort. Oke, yang pertama itu ada bubble sort. Jadi fungsi bubble sort ini adalah fungsi yang mengimplementasikan algoritma bubble sort. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu array yang merupakan array yang akan diurutkan. Langkah-langkah dari bubble sort. Yang pertama itu kode di dalam metode bubble sort mengurutkan array yang diberikan sebagai parameter. Yang kedua, variabel n akan menyimpan array yang panjang ar. Yang ketiga, dalam loop pertama variabel iterasi i dari 0 hingga n-1 indeks terakhir sebelum elemen terakhir. Keempat, dalam loop kedua variabel iterasi j dari 0 hingga n n-i-1 pada setiap iterasi elemen ke j akan dibandingkan dengan elemen ke min j plus 1. Kelima, jika elemen ke min j lebih besar dari elemen ke min j plus 1, maka elemen-elemen tersebut akan ditukar menggunakan variabel temp. Yang keenam, loop akan berlanjut hingga semua elemen terurut dengan benar dan elemen terbesar akan menggelembung ke posisi paling akhir dari array. Setelah loop selesai, array akan terurut. Selanjutnya kita coba running terlebih dahulu. Nah, setelah bubble sort dipanggil pada metode main, array yang awalnya berisi angka-angka acak akan diurutkan menggunakan bubble sort. Hasil dari bubble sort akan dicetak oleh layar dengan pesan bubble sort array, diikuti dengan angka-angka yang sudah diurutkan. Di sini ada angka 32, 36, 52, 54, 54, 67, 70, 78, 79, 81, dan 89. Yang selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah mengambil array bilangan bulat sebagai masukan dan mengurutkannya dalam urutan menaik menggunakan algoritma selection sort. Metode main adalah titik masuk program itu menginisialisasi array ar dengan beberapa bilangan bulat, mencetak array asli, mengurutkannya menggunakan selection sort, dan kemudian mencetak array yang diurutkan. Yang pertama, algoritma pengurutan seleksi bekerja dengan ladik contoh yang diberikan. Misalnya ini 89, 67, 32, 54, 79, 36, 81, 70, 52, 54, dan 78. Metode ini selection sort dipanggil dalam loop terluar beriterasi dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan n kurang 2, min 2. Bagian berinteraksi dari j sama dengan i plus 1 hingga j sama dengan n hingga n-1. Bagian dalam membandingkan elemen mulai dari indeks j sama dengan 1 dalam kurung biasa i plus 1, ditemukan bahwa array 2 nilai 32 adalah yang terkecil di antara elemen setelah indeks 0, jadi min indeksnya diperbarui menjadi 2. Setelah elemen minimum di bagian array yang tidak disortir ditemukan 32, dan elemen tersebut ditukar dengan elemen pada posisi saat ini i sama dengan 0, array menjadi 32, 67, 89, 54, 79, 36, 81, 70, 52, 54, dan 78. Proses berlanjut dengan iterasi selanjutnya dari loop luar i sama dengan 1. Bagian dalam membandingkan elemen mulai dari indeks j sama dengan 2 dalam kurung biasa i plus 1, ditemukan bahwa array dalam kurung kurawal 5 nilai 36 adalah yang terkecil di antara elemen setelah indeks 1, jadi min indeks diperbarui menjadi 5.
Public Static Void Selection Sort ini adalah metode yang mengimplementasikan algoritma selection sort untuk mengurutkan array integer r in integer n sama dengan r panjang atau length variabel n menyimpan panjang array r, yaitu jumlah elemen dalam array. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. Ini adalah loop luar yang akan berjalan dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan n min 2. Loop ini mengontrol bagian dari array yang belum diurutkan. In min index sama dengan i variabel min index menunjukkan indeks elemen terkecil dalam bagian array yang belum diurutkan pada awalnya diatur ke i. For in j sama dengan i plus 1, j kurang dari n sama dengan j plus plus. Ini adalah loop dalam yang berjalan dari j sama dengan i plus 1 hingga j sama dengan n min 1. Loop ini mencari elemen terkecil dalam bagian array yang belum diurutkan. Contohnya, if array j kurang dari r min index sama dengan j pada setiap iterasi dalam loop kita membandingkan elemen pada indeks j dengan elemen pada min indeks. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka min indeks diperbarui dengan nilai j menunjukkan bahwa kita telah menemukan elemen terkecil baru. Setelah loop dalam selesai, kita telah menemukan elemen terkecil dalam bagian array yang belum diurutkan, dan kita tukar elemen tersebut dengan elemen pada indeks i. Dengan cara ini, elemen terkecil akan dipindahkan ke posisi yang benar dalam array. Yang selanjutnya, public static void main. Public static void main ini adalah metode main yang merupakan titik masuk untuk program. Di dalamnya kita membuat array r dengan beberapa nilai integer, mencetak array aslinya, lalu mengurutkannya menggunakan metode seleksi sort, dan akhirnya mencetak array yang telah diurutkan. Ada public static void array integer r. Ini adalah metode utilitas untuk mencetak elemen-elemen array. Setelah ada metode main, di sini saya akan merunning dan kita sedang akan melihat hasilnya. Di sini ada array asli atau original array, itu array yang diurutkan menggunakan sortir pilihan. Yang kedua ada sortir pilihan. Ini menunjukkan bahwa array yang diurutkan menggunakan sortir pilihan. Ini adalah bentuk array asli atau original array yang sebelumnya. Sedangkan yang sorted array using selection sort ini adalah array yang diurutkan menggunakan sortir pilihan. Yang selanjutnya ada insertion sort. Jadi public static void insertion sort ini adalah metode yang mengimplementasikan algoritma insertion sort untuk mengurutkan array integer. Selanjutnya j lebih besar dari k, kita j ke kanan hingga ada k. Setelah loop dalam selesai, kami telah mencari pos k dan kita k pada indeks j plus 1. Selanjutnya ada public static void main string. Ini adalah metode utilitas untuk mencetak elemen-elemen array. Kita akan melihat hasil dari insertion sort-nya.
Nah, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini hasilnya. Ini original arraynya. Ini hasil dari asli array. Setelah disortir atau dipilih, maka akan menghasilkan angka di bawah ini, yaitu 32, 36, 52, 54, 54, 57, 70, 78, 79, 81, dan 89. Selanjutnya lanjut ke nomor 4, itu ada binary search dan sequential search. Oke, yang pertama ini ada binary search. Di dalam metode binary search ada dua variabel di kiri dan kanan yang menunjukkan batas kiri dan kanan dari bagian array yang sedang diproses. Pada awalnya kiri diatur ke indeks 0 dan kanan diatur ke indeks array yang terakhir. Kemudian putar sementara kiri kurang dari sama dengan kanan, while dalam kurung biasa kiri kurang dari sama dengan kanan. Titik 2 ini adalah loop yang akan berjalan selama kiri tidak lebih besar dari kanan. Yang selanjutnya integer pertengahan sama dengan kiri plus kanan min kiri atau 2. Pertengahan menunjukkan indeks tengah dari bagian array yang sedang diproses. Array pertengahan sama dengan target. Pertengahan adalah elemen target yang dicari pertengahan. Jika array pertengahan kurang dari target, pertengahan artinya unsur pertengahan, maka kiri diupdate menjadi pertengahan plus 1. Jika pertengahan kurang dari target, artinya elemen pertengahan, maka kanan diupdate menjadi pertengahan min 1. Di dalam metode main kita membuat array R dengan sasaran yang menyimpan angka yang ingin dicari dalam array. Sebelum melakukan pencarian dengan array sort R, hal ini diperlukan karena binary search bekerja. Setelah array diurutkan, binary search R sasaran untuk mencari elemen target dalam array. Jika elemen target hasil dari program ini akan menunjukkan running. Jika elemen target sudah berhasil, hasil dari program ini akan menampilkan salinan kode angka 67 ditemukan di indeks ke-6. Selanjutnya di dalam metode sequential search adalah for yang akan berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari r length. Loop ini akan memeriksa setiap elemen array satu per satu. Pada setiap perulangan iterasi, kita memeriksa apakah elemen pada indeks i sama dengan target elemen. Jika ya, berarti elemen target ditemukan sebagai target elemen indeks. Jika ada. Selanjutnya, di dalam metode public static void main string, kita membuat array R dengan beberapa nilai
integer sasaran yang disimpan. Di sini ada nilai integer R 76, 50, 24, 79, 35, 40, 67, 63, 56, 78, dan 35. Integer targetnya kita akan mencari angka 67. Saatnya kita buktikan, kita running. Maka akan muncul salinan kode seperti ini. Hasil dari program ini akan menampilkan bahwa angka 67 ditemukan di indeks ke-6. Perlu diingat bahwa algoritma sequential search berjalan dengan cara mencari elemen secara berurutan dari array awal hingga akhir. Jika target ada dalam array, pencarian akan berhenti ketika elemen target pertama kali ditemukan. Baik, itu tadi penjelasan proyek mata kuliah struktur data ujian akhir semester. Baik, itu tadi penjelasan ujian akhir semester mata kuliah struktur data pada nomor 3 dan 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.